Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore. Kali ini kita akan membahas tentang multikulturalitas, salah satu problem yang biasanya akan muncul saat kita melakukan regresi Y dengan sejumlah variabel bebas ya. Artinya di dalam model kita ada lebih dari satu variabel bebas. Nah, ini bukan asumsi ya, tapi ini lebih ke syarat. Seperti yang pernah kita diskusikan sebelumnya bahwa eh, tahapan dalam membangun sebuah model, salah satunya di antaranya di tahap awal bahkan ya, mengidentifikasi ada tidaknya korelasi yang kuat antar variabel bebas. Nah, mudah-mudahan masih ingat tentang itu. Karena memang model yang sementara ini sedang kita bahas, ini termasuk pada model dengan rank penuh. Artinya rank dari matriks X-nya penuh, yang berarti semua kolom yang menyusun matriks X saling bebas linear. Ya, kita menyebutnya kolom karena secara uh, aturan bahwa banyaknya observasi itu harus lebih besar daripada banyaknya variabel ya. Artinya banyaknya baris harus lebih banyak daripada banyaknya variabel dalam matriks X ya, dalam sebuah regresi. Sehingga rank maksimumnya adalah sejumlah kolom ya. Nah, dan dikatakan rank penuh adalah ketika semua kolom yang menyusun matriks X itu saling bebas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul saat kita melakukan analisis regresi linear berganda ya. Pertama, kita akan berkepentingan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Dan biasanya ini diukur dengan suatu indikator yang kita sudah kenal, yaitu koefisien determinasi. Ya. Nah, kemudian pertanyaan lain yang juga biasanya akan kita jawab adalah, dapatkah variabel bebas tertentu dihilangkan dari model karena pengaruhnya yang kecil? Atau bahkan mungkin tidak ada pengaruh yang signifikan, ya, pengaruh kecil itu ya, terhadap variabel tak bebas. Dan ini bisa kita lakukan dengan melakukan pengujian secara parsial. Dan pertanyaan yang lain yang juga seringkali muncul saat kita melakukan analisis regresi linear berganda adalah, perlukah kita menambah variabel bebas ke dalam model? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu umumnya akan kita jawab saat kita melakukan analisis regresi linear berganda. Nah, tetapi saat dalam model kita, saat variabel bebas yang kita gunakan di dalam model itu memiliki korelasi yang kuat atau ini mengindikasikan adanya masalah kolinearitas, ya, seperti yang kita pahami sebelumnya bahwa kolinearitas atau multikoliniaritas ini adanya korelasi yang kuat atau bahkan mungkin sempurna ya, sempurna, korelasi yang sempurna antar variabel bebas. Ketika itu terjadi, maka pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sulit untuk dijawab. Karena nanti sangat mungkin model yang kita gunakan memiliki nilai R-square yang tinggi, tetapi mungkin tidak ada atau hanya sedikit variabel bebas yang signifikan. Padahal yang kita pahami adalah nilai R-square model, baik itu yang biasa maupun yang adjusted, itu mengindikasikan besarnya pengaruh ya atau proporsi keragaman nilai Y yang bisa dijelaskan oleh X. Ketika nilainya katakanlah mendekati 1, sebut saja misalkan 0,9 ya, berarti kan 90% keragaman nilai Y bisa dijelaskan oleh variabel bebas yang kita gunakan di dalam model. Tetapi saat ada masalah kolineritas, R-square mungkin tinggi, tetapi nanti tidak ada atau mungkin kalaupun ada hanya sedikit variabel bebas yang signifikan di dalam model. Ini menjadi sulit untuk kita simpulkan. Di awal kita menyimpulkan bahwa keragaman nilai Y yang bisa dijelaskan oleh variabel bebas yang kita gunakan dalam model itu cukup tinggi, ya, sampai 90% contohnya.
tapi mungkin tidak ada satupun variabel bebas yang signifikan. Kan ini menjadi aneh ya, bagaimana kita kemudian menyimpulkan atau menginterpretasikan. Nah, belum lagi nanti kita juga akan kesulitan apakah perlu menambahkan variabel bebas ke dalam model. Padahal yang tadi masalahnya juga sebenarnya hanya masalah, bukan hanya ya, itu karena ada masalah koliniaritas, ya, adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi ada tidaknya koliniaritas, kemudian dan bagaimana solusi ketika ada masalah tersebut kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, bicara tentang hubungan antar variabel bebas, maka ada 4 kemungkinan hubungan yang bisa terjadi seperti ini. Pertama, variabel bebas tidak berkorelasi dengan variabel bebas lain yang ada dalam model. Itu yang kita harapkan. Ya. Variabel bebas tidak berkorelasi dengan komponen error yang memuat variabel bebas lain yang terkait dengan variabel bebas, namun belum kita masukkan ke dalam model. Ini juga yang kita harapkan. Tetapi ketika yang terjadi adalah yang ketiga atau keempat, maka inilah yang kita kenal dengan adanya koliniaritas. Variabel tersebut berkorelasi dengan variabel lain yang sudah ada dalam model, atau mungkin variabel bebas memiliki korelasi yang kuat dengan errornya, ya. Yang ini mengindikasikan adanya koliniaritas. Nah, sebagai contoh misalkan kita meregresikan pengeluaran untuk konsumsi makanan keluarga ya, terhadap pendapatan keluarga, tabungan, usia kepala keluarga. Dilihat dari variabel-variabel bebas yang ada, secara teori sangat mungkin ada korelasi yang kuat antar variabel bebas, misalkan pendapatan dan tabungan. Ya, semakin tinggi pendapatan, maka tabungan biasanya juga ada kecenderungan semakin tinggi juga. Pendapatan dengan usia kepala keluarga pada jenis pekerjaan tertentu mungkin bisa jadi berkorelasi ya. Tetapi intinya satu saja, sepasang saja ada korelasi yang kuat, maka itu artinya dalam model kita terdapat masalah koliniaritas. Dan juga mungkin variabel tersebut yang 3 ini mungkin juga berkorelasi dengan variabel yang lain. Tapi kita tidak masukkan ke dalam model. Misalkan ukuran keluarga atau jumlah anggota keluarga ya, jumlah anggota keluarga. Nah, pendapatan keluarga mungkin akan berkorelasi dengan ukuran keluarga atau jumlah anggota keluarga ketika di situ ada anggota keluarga lain yang juga bekerja, atau mungkin tabungan itu juga akan berkorelasi dengan jumlah anggota keluarga, ya. Atau mungkin juga usia kepala keluarga ya, makin tua usia kepala keluarga, maka biasanya anggota keluarganya semakin banyak ya. Tapi ini kalau di kita masa-masa saat ini mungkin sudah nggak seperti itu ya. Nah, artinya pada contoh di sini sangat mungkin terjadi masalah koliniaritas atau multikoliniaritas. Nah, definisi dari koliniaritas itu seperti yang kita pahami sebelumnya. Pertama, dikemukakan oleh Ragnar Fritz, ya, dia dari Oslo University. Dan awalnya koliniaritas adalah adanya hubungan yang linier sempurna ya, di antara beberapa atau mungkin semua variabel bebas dalam model regresi. Kalau kita nyatakan dalam formula matematis, bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, dikatakan ada hubungan linier yang sempurna jika persamaan ini berlaku untuk sembarang konstanta lambda 1 sampai dengan lambda k yang tidak semuanya 0. Ya, jadi ketika lambda 1 sampai dengan lambda k tidak semuanya 0, maka persamaan ini berlaku, maka itu artinya ada hubungan linier yang sempurna. Yang mudah-mudahan masih ingat ini mestinya sudah dibahas di mata kuliah lain ya, seperti di aljabar linier atau mungkin di statistika matematika. Nah, dalam perkembangannya, koliniaritas ini tidak hanya bicara tentang hubungan linier yang sempurna ya, tetapi hubungan linier yang kuat meski tidak sempurna ini juga dikatakan ada masalah koliniaritas yang akan membuat masalah atau hasil dari estimasi koefisien regresinya menjadi tidak
baik ya, tidak baik itu tidak memiliki sifat-sifat yang baik ya seperti yang kita harapkan. Hubungan linear kuat yang tidak sempurna bisa kita nyatakan seperti ini. Perbedaannya di sini ada satu besaran VI yang itu berarti hubungannya tidak sempurna ya, yang dia bersifat stokastik. Multikolonialitas adalah adanya hubungan linear yang kuat atau bahkan sempurna di antara beberapa atau semua variabel dalam model. Jadi tidak hanya hubungan yang sempurna, tapi hubungan linear yang kuat juga kita definisikan sebagai adanya koliniaritas. Nah, ini contoh. Ada dua variabel bebas, yaitu crew size dan bonus pay. Ya. Dan pada contoh kita di sini, ini dua variabel tersebut tidak saling berkorelasi. Kalau kita hitung korelasinya sama dengan nol, ya, tidak ada hubungan linear sama sekali di sini antar dua variabel tersebut. Maka perhatikan koefisien regresi ketika kita regresikan Y terhadap semua X, kemudian kita juga regresikan Y dengan setiap variabel bebas. Kita bisa lihat nanti, silahkan kalau penasaran bisa dicoba sendiri. Ketika Y diregresikan terhadap dua variabel bebas di sini, koefisien regresinya masing-masing akan sama dengan koefisien regresi ketika Y diregresikan terhadap masing-masing X. Dan ini kita sebut ketika variabel bebas tidak saling berkorelasi, maka koefisien regresinya stabil. Ya. Nah, sementara ketika ada korelasi yang sempurna, ini contohnya contoh yang sangat sederhana ya. X2 merupakan fungsi dari X1, ya, seperti ini hubungannya, maka atau korelasinya kalau kita hitung nanti sama dengan 1, ya, maka ketika Y kita regresikan terhadap X1 dan X2, maka nanti kita tidak akan memiliki solusi yang unik, ya, solusi persamaan normal ini yang unik. Ya. Karena apa? Karena X-nya nanti bukan merupakan matriks dengan rank penuh. Ya. Kalau X-nya bukan rank penuh, maka X transpose X akan menghasilkan matriks yang singular. Sehingga nanti solusi dari sistem persamaan normal ini tidak bisa diperoleh secara unik. Karena X transpose X inverse-nya itu tidak bisa dicari dengan cara yang biasa, itu hanya bisa dihitung menggunakan generalized inverse dan hasilnya nanti tidak unik. Ya, tidak unik. Nah, kalau tidak unik, artinya akan ada lebih dari satu solusi. Misalkan peneliti pertama memiliki persamaan yang seperti ini. Kemudian peneliti kedua memiliki persamaan yang berbeda, sehingga tentu ini akan menghasilkan interpretasi yang berbeda juga, ya, dan tentu akan menyulitkan dalam mengambil kesimpulan. Nah, apa konsekuensi dari adanya kolineritas? Nah, ini yang harus kita pahami ya. Ketika ada kolineritas ini sebenarnya apa sih efeknya? Pertama, meskipun penaksir OLS bisa diperoleh, ini terjadi saat kolineritasnya itu adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas tapi tidak sempurna ya. Jadi solusinya masih unik, tetapi standar errornya nanti ya, standar errornya atau kesalahan bakunya cenderung semakin besar dengan meningkatnya korelasi antar variabel bebas. Nah, kalau kita misalkan ada dua variabel bebas tersebut, ada X1 dan X2 yang modelnya kita nyatakan dalam bentuk simpangan terhadap rata-rata seperti ini, maka kita bisa notasikan dengan lebih sederhana ya. Ketika korelasinya sama dengan 0, korelasi antara X1 dan X2 sama dengan 0, maka varians dari B1 bisa kita rumuskan seperti ini. Dan formula ini formula yang sama dengan apa yang kita pahami saat kita belajar regresi linear sederhana. Ya kan? Regresi linear sederhana. Tetapi ketika korelasi antara X1 dan X2 tidak sama dengan 0 dan misalkan cenderung semakin besar, maka di sini variansnya tidak lagi seperti yang pertama tadi, tetapi ada faktor pengali yang besarannya semakin tinggi juga seiring dengan meningkatnya korelasi antara X1 dan X2. Bahkan saat korelasi sempurna, maka varians B1 ini tidak bisa kita hitung. Ya, tidak bisa kita hitung. Ini efeknya. Nah, karena standar error semakin besar, maka confidence intervalnya pun semakin lebar.
ya, confidence intervalnya pun semakin lebar karena di dalam confidence interval di situ ada besaran standar error yang kita gunakan untuk menghitung margin of error-nya. Kemudian kesalahan tipe 2-nya meningkat, terima H0 padahal H0 salah ya, maka itu meningkat. Kemudian pada koordinatas yang tinggi tapi tidak sempurna, bisa terjadi R-square-nya tinggi, namun tidak satupun variable bebas yang signifikan secara statistik, ini yang seperti yang di awal saya sampaikan. Nah, pada kondisi seperti ini artinya kita tidak bisa memperoleh persamaan yang memiliki sifat-sifat yang baik, dan kita tidak bisa memperoleh kesimpulan yang baik juga ya tentang model regresi yang kita peroleh. Nah, ini salah satu konsekuensi juga bahwa ketika ada kolineritas, maka estimator koefisien regresinya menjadi sensitif. Sensitif dengan perubahan data ya, dengan perubahan data. Di sini saya contohkan dua kelompok data ini hanya berbeda di nilai X2 yang bergeser posisinya ya. Tetapi kalau kita amati nanti nilai koefisien regresi dan standar error-nya akan cenderung berubah secara relatif besar ya, besarnya itu relatif ya. Nah, ini dikatakan sensitif. Nah, nanti silahkan dicoba ya. Nah, bagaimana cara mendeteksi? Kita sudah belajar sebenarnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, sesuai definisinya bahwa kolineritas itu adalah adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas. Maka cara mendeteksinya bisa juga dengan matriks korelasi. Dan cara mendeteksi ini dikelompokkan menjadi dua, ada prosedur formal dan informal ya. Yang informal ini termasuk di dalamnya ada matriks korelasi ya. Di sini kita bisa melihat apakah ada korelasi yang tinggi atau bahkan sempurna antar variabel bebas. Ketika ada, maka itu indikasi ada masalah kolineritas. Nah, tetapi memang menggunakan prosedur informal ini kurang baku ya, artinya debatable. Jadi nantinya kita mungkin akan memperoleh matriks korelasi antar variabel yang di dalamnya mengandung korelasi yang cukup tinggi, atau bahkan mungkin kalau dilanjutkan ke pengujian hipotesis signifikan, ya misalkan 0,5 aja bisa signifikan, tetapi itu belum tentu ada masalah kolineritas. Kemudian dilihat juga dari stabilan koefisien regresi secara parsial, tadi ya contohnya seperti yang di slide sebelumnya. Kemudian kesesuaian tanda koefisien regresi menurut suatu teori. Nah, ini juga sering kita jumpai. Seringkali peneliti memperoleh hasil di mana tanda koefisien regresinya itu tidak sesuai teori. Harusnya positif, tapi secara empiris menghasilkan model dengan koefisien negatif, atau sebaliknya. Nah, kalau kita menjumpai seperti ini, pastikan terlebih dahulu di situ tidak ada kolineritas ya. Sebelum mungkin bisa jadi karena itu adalah anomali ya, ada anomali gitu. Tapi sebelum kita menyimpulkan sampai sana, maka pastikan dulu tidak ada masalah kolineritas. Atau juga tidak ada masalah paradoks ya, Simpson's paradox. Nah, paradoks ini sebenarnya kaitannya dengan kolineritas ini ada juga, bahwa salah satu definisi kolineritas adalah adanya korelasi yang kuat antara variabel bebas dengan error ya. Nah, artinya ada variabel lain yang belum kita masukkan ke dalam model. Jadi mungkin bisa jadi kalau kita lihat korelasi antar variabel bebasnya ini tidak ada indikasi kolineritas, tetapi ketika kita tambahkan variabel bebas ke dalam model yang itu bisa mempengaruhi Y ya, kita tambahkan ke dalam model, maka bisa jadi mengoreksi kondisi ini. Bisa jadi. Kalau demikian berarti yang muncul memang adalah Simpson's paradox. Kemudian cara mendeteksi lain adalah dengan melihat nilai R-square-nya, apakah nilainya cukup tinggi, kemudian lihat juga variabel bebasnya, apakah variabel bebasnya signifikan secara statistik atau tidak. Ada kolineritas jika R-square-nya tinggi, tapi tidak ada variabel yang signifikan, atau mungkin kalaupun ada hanya sedikit. Nah, sementara untuk memeriksa secara formal kita bisa menggunakan namanya variance inflation factor. Ini di sebagian besar software tersedia ya, termasuk SPSS sudah langsung menyediakan ini. Ada variance inflation factor. Ini menyatakan besarnya peningkatan varian koefisien regresi dibandingkan saat tidak ada korelasi linier antar variabel bebas. Dirumuskan dengan 1/1 min R kuadrat K, di mana R kuadrat K adalah koefisien determinasi saat
variabel bebas ke K diregresikan terhadap variabel bebas yang lain. Jadi kita memeriksa atau menghitung VIF-nya adalah memperlakukan variabel bebas tertentu sebagai variabel tak bebas, kemudian regresikan dengan variabel bebas yang lain. Kemudian kita ambil nilai koefisien determinasinya, kita hitung, kita masukkan ke formula ini, kita peroleh nilai VIF. Petunjuk terjadi kolineritas, ini ada beberapa versi ya, tapi kita gunakan apa yang ada di bukunya John Etter. Kalau di John Etter menggunakan VIF kriterianya kalau lebih dari 10. Ada juga buku yang menggunakan kriteria kalau lebih dari 5, ada juga yang menggunakan kriteria lebih dari 15, ada juga seperti itu. Tapi kita gunakan yang ada di bukunya John Etter dan kawan-kawan. Rata-rata nilai VIF yang jauh dari nilai 1 juga dapat menunjukkan masalah kolineritas yang sempurna atau yang serius ya, yang serius maksud saya. Tetapi ini mungkin relatif kurang praktis ya. Kita cukup melihat apakah ada VIF yang nilainya cukup besar. Atau dengan melihat nilai tolerance. Tolerance itu seper VIF, atau artinya dia 1 min R kuadrat K ya, itu tolerance. Jika lebih kecil dari 0,1, kalau kita menggunakan kriteria yang sama ya, maka ini artinya ada indikasi masalah kolineritas. Tolerance ya. Cara yang lain adalah dengan menggunakan nilai akar ciri ya, eigenvalue. Nah, di SPSS juga dijelaskan di sana atau dimunculkan juga tentang nilai eigenvalue, dan cara kita menilainya adalah dengan melihat apakah ada eigenvalue yang nilainya mendekati 0. Kalau iya, berarti ada masalah kolineritas. Oke. Nah, atau dengan melihat condition index ya. Condition index. Condition index ini merupakan akar dari rasio eigenvalue terbesar dibandingkan dengan eigenvalue yang lain. Nah, kemudian nilai condition index yang lebih besar dari 15 itu menunjukkan kemungkinan adanya masalah kolineritas. Tapi biasanya yang dianggap serius adalah ketika CI-nya lebih dari 30. Nah itu, jadi kita bisa menggunakan VIF atau tolerance, atau mungkin eigenvalue atau condition index. Nah, eigenvalue definisinya seperti yang diuraikan di sini ya. Nah, contohnya, ini contoh pertama nih ya, ini datanya seperti ini, Y-nya gaji matematikawan, kemudian X1-nya indeks kualitas publikasi, X2-nya pengalaman, X3-nya indeks perolehan dana hibah penelitian. Oke, N-nya ada 24, silakan nanti dicek. Dan cara mengeluarkan indikator-indikator kolineritas tadi cukup kita lakukan seperti biasa, melakukan regresi linear ya, kemudian tinggal masuk ke menu statistik, aktifkan colinarity diagnostic. Kemudian continue dan oke, maka kemudian kita akan peroleh output salah satunya ini ya. Ini nanti di kolom tabel koefisien ya, yang kolom terakhir ada nilai VIF atau tolerance. Ini tolerance ini seper VIF atau VIF seper tolerance ya, sama aja ya. Nah, ini output yang eigenvalue tidak saya tampilkan di contoh satu ini, dan kebetulan contoh kita di sini tidak ada masalah kolineritas ya, karena korelasinya, VIF-nya tidak ada yang besar, tidak ada yang lebih dari 10, dan kalau kita lihat korelasinya, ini juga tidak ada korelasi yang besar korelasi yang tinggi ya, antar variabel bebas ya. Kita lihat contoh kedua. Nah, contoh kedua ini tentang angka pengangguran ya, angka pengangguran. Nah, ini sebenarnya contoh yang ini kebetulan nanti hasilnya tidak ada satupun variabel yang signifikan, tapi bukan karena masalah kolineritas. Maksudnya tidak signifikannya bukan karena masalah kolineritas. Kita lihat. Kita lihat tadi, ini nggak ada satupun yang signifikan. Dan di sini ada VIF yang nilainya lebih dari 10, yaitu antara X1 dan X3 ya. Ini kolineritas terjadi antara X1 dan X3. Nah, kalau kita lihat condition index atau eigenvalue, ini sebenarnya juga
Tidak ada yang nilainya lebih besar dari 15 atau apalagi 30 ya. Yang berarti sebenarnya kalau dengan menggunakan kriteria VIF ada masalah kolineritas, tetapi kalau menggunakan condition index ini kolineritasnya tidak serius ya, tidak serius. Tidak serius. Tetapi walaupun tidak serius di sini, nilai condition index-nya ini cukup atau relatif besar lah ya, ada 12, sekian gitu. Walaupun tidak serius, tapi ini artinya estimator koefisien regresinya terganggu. Jadi sifat baik dari koefisien regresinya mungkin tidak sepenuhnya bisa tercapai ya. Nah, sehingga biasanya kalau seperti ini peneliti lebih disarankan bahwa di sini kita pandang ada masalah kolineritas, artinya perlu dikoreksi. Nah, bagaimana cara mengoreksi atau mencari solusinya ya? Ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menggunakan informasi a priori, informasi yang kita peroleh sebelumnya. Misalkan ketika kita regresikan konsumsi terhadap pendapatan dan tabungan, ya X1 dan X2, jika misalkan ada penelitian sebelumnya atau informasi sebelumnya atau entah itu teori ya, di sana mengatakan bahwa perubahan nilai konsumsi karena perubahan satuan nilai tabungan hanya 10%, ya berarti di situ beta 2-nya kan sama dengan 10%-nya beta 1 ya. Maka modelnya bisa kita koreksi, kita sederhanakan, beta 2-nya kita ganti dengan 0,1 beta 1. Pada contoh kita di sini, kebetulan menjadi hanya sebuah variabel bebas. Sehingga masalah kolineritasnya menjadi hilang. Ya. Nah, seperti itu. Tapi tidak mudah untuk memperoleh informasi a priori ini. Nah, sehingga cara ini agak jarang dilakukan ya. Cara yang lain adalah pada dasarnya adalah menambah data ya, menambah jumlah amatan supaya nanti pola-pola yang tadinya antara variabel bebas yang satu dengan variabel yang lain berkorelasi. Ketika kita tambahkan datanya, maka polanya akan berubah. Nah, pada kondisi tertentu menambah data secara cross sectional itu tidak memungkinkan. Misalkan kalau unit analisis kita adalah provinsi ya, wilayah ya, tapi provinsi misalkan, ternyata ada kolineritas. Kan nggak mungkin kita tambahkan datanya, nambah provinsi baru kan enggak ya. Tapi yang mungkin adalah menambah data menurut periode yang berbeda. Artinya di situ menghubungkan data cross-sectional dengan data series, yang berarti menggunakan data panel. Atau kalau masih memungkinkan ya tambah datanya ya, itu menjadi salah satu solusi. Cara yang paling simpel ya yang keempat, yaitu mengeluarkan satu atau beberapa variabel bebas dari model ya, yang terutama yang berkolinier gitu ya, kita hilangkan. Atau yang berkolinier kita gabungkan saja, kita buat satu variabel baru ya, sebut saja misalkan menjadi sebuah faktor ya, yang itu merupakan kombinasi linier dari variabel-variabel aslinya. Nah, kalau yang seperti ini yang kita lakukan, maka kita menggunakan teknik yang nanti salah satunya kita sebut dengan analisis faktor, yang itu tidak dipelajari di mata kuliah ini, tapi nanti akan dipelajari di metode multivariat atau analisis multivariat. Tetapi prinsipnya seperti itu, yang berkorelasi kita bisa sisihkan salah satunya atau beberapa yang berkorelasi ya, kita buang dari model, itu bisa menjadi solusi. Tapi kalau kita nggak ingin kehilangan informasi dari variabel-variabel tersebut, maka kita bisa buat variabel baru yang merupakan kombinasi linier dari variabel-variabel yang saling berkorelasi atau berkolinier. Dan itu dilakukan menggunakan teknik analisis tertentu, misalkan analisis faktor. Nah, kebetulan pada contoh 2 tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, di sana ada masalah kolineritas, tetapi tetap tidak akan mengubah signifikansi dari variabel bebasnya ketika salah satunya dibuang dari model. Jadi sebenarnya di contoh tadi memang tidak ada masalah, bukan karena kolineritas yang membuat variabel bebasnya tidak signifikan, tetapi memang variabel bebas yang kita gunakan memang awalnya tidak signifikan ya, dan kebetulan ditambah lagi dengan masalah kolinieritas. Nah, cara lain yang paling bijak adalah ketika kita tidak ingin kehilangan informasi
eh, dari variables yang sudah kita turunkan berdasarkan kajian literatur, maka kita bisa melakukan suatu transformasi ya terhadap variabel bebas yang kita gunakan dengan menambahkan satu konstanta ya yang kemudian disebut konstanta Ritz gitu ya, yang makanya kita sebut dengan Ritz regression. Nah, ini penjelasannya ada di Netter dan kita tidak secara spesifik membahas di pertemuan ini. Ini hanya menambahkan wawasan, tapi nanti jika dibutuhkan misalkan ada teman-teman semua yang ingin menggunakan Ritz regression ini dalam penelitiannya, nanti kita bisa diskusikan berikutnya ya. Jadi Ritz regression ini pada dasarnya melakukan prosedur seperti halnya menggunakan regresi klasik, cuma pada tahap tertentu variabel bebasnya itu kita transformasi dengan menambahkan satu konstanta Ritz ya, konstanta Ritz. Ritz regression ini memiliki sifat estimator koefisien regresinya nanti bias ya, tetapi standar errornya lebih kecil daripada kalau kita menggunakan OLS ya, OLS biasa ya, dengan menggunakan regresi klasik dibandingkan dengan regresi klasik. Jadi ini pertimbangan orang menggunakan regresi Ritz ya adalah model yang dihasilkan atau estimasi parameter dari model yang dihasilkan tidak mengapa sedikit bias, tetapi standar errornya paling tidak itu lebih kecil dari regresi yang diperoleh dengan regresi OLS ya. Nah, seperti itu. Daripada menggunakan OLS, estimatornya mungkin tak bias, tetapi standar errornya besar, sehingga kesalahan yang bisa diperbuat semakin tinggi ya, seperti itu. Jadi itu pilihan menggunakan Ritz regression. Nah, cara lain ketika datanya series, kita bisa menggunakan transformasi variabel, menggunakan generalized difference ya, seperti di autocorrelation, atau di sini cukup menggunakan first differencing. Kalau misalkan sudah selesai ya, berarti masalah koliniaritasnya sudah teratasi dengan first differencing. Tapi kalau belum, mungkin bisa dicoba dengan second differencing. Caranya seperti ini, mengurangi dengan nilai pada periode sebelumnya ya, seperti ini. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang masalah koliniaritas. Untuk Ritz regression, untuk tadi penggunaan analisis faktor, itu nanti akan dipelajari berikutnya. Kalau analisis faktor mungkin akan dipelajari di mata kuliah lain. Ritz regression mungkin akan kita kenalkan kembali kalau memang nanti diperlukan ya, diperlukan. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita bisa singgung lebih detail tentang Ritz regression. Nah, ini ada beberapa soal untuk latihan dan silakan untuk dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.